Hey and hello sob semuanya, selamat datang kembali tentunya hanya di konten serunya sepak bola, konten yang selalu kalian ingin tonton, konten yang selalu kalian nantikan bersama sob, tentunya hanya di channel Nunu Ijul Hilmi, konten serunya sepak bola luar negeri dan konten serunya sepak bola Indonesia. Kali ini di konten serunya sepak bola, gue pengen membicarakan ya, akhirnya usai perjuangan timnas Indonesia di pentas menuju Piala Dunia 2026. Indonesia gagal masuk, Indonesia harus tersingkir di round 4 setelah tadi pagi waktu Indonesia bagian barat harus kalah dengan Irak 1-0. Disclaimer sedikit, habis nonton lawan Irak, terus gue belum tidur tuh, gue langsung nganterin nyokap gue ke Depok, nyelesain urusan. Tadinya pengen buat kontennya di Depok. Mungkin kalau kalian yang ngikutin konten serunya sepak bola ya, di konten yang udah ada tuh beberapa kali gue buat video numpang gitu ya, kurang lebihnya sama tempatnya di situ ya. Tetapi gara-gara satu dan lain hal lumayan padat, terus gue belum istirahat, harus tidur juga di sana, harus jaga kondisi juga. Dan ya sekarang baru pulang, jadinya baru gue bikin konten. Jadi sorry to say sob, jadi kontennya baru naik ya sesaat lagi lah, sebentar lagi, oke? Dan masuk kembali ke dalam konten. Yes, Indonesia sebetulnya bermain bagus, bermain lebih baik lawan Irak, bermain lebih memuaskan dibandingkan bermain saat melawan Arab Saudi. Oke sob, Indonesia kembali menurunkan formasi 4-3-3 yang cuman bisa sesekali berubah, sesekali didorong untuk menjadi 3-4-3 di saat Verdong lah disulap menjadi gelandang bertahan kembali, gelandang penuh gairah, gelandang energik saat mengalirkan bola, saat memfilter serangan lawan, saat mengalirkan bola juga. Ya, the best lah penampilannya Verdong. Sebetulnya Verdong kan udah pernah dicoba di di saat uji coba, dan hasilnya memuaskan, dan kemarin lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari yang pas saat uji coba. Walaupun saat Indonesia kejebolan 1-0 yang memarking penjagaan lawan, itu Verdong, tetapi emang Verdong ketinggalan, Verdong telat, pemain Iraknya juga bagus untuk dribble bolanya, untuk screening bola, untuk melindungi bolanya, terutama pemain Irak yang mencoba untuk melakukan blocking, dan Rizky Ridho yang memarking pemain Irak yang melakukan blocking tersebut. Dan ya pemain, kalau kalian runtut dari awal lagi kan, golnya Irak itu terjadi karena Rizky Ridho kesalahan antisipasi saat membuang bola, dimulainya di situ. Dan ya diakhiri dengan sutan ke gawang Martin Paes yang bagus, akurasinya bagus, kecepatan powernya baik juga, menyulitkan Paes jelas gitu kan. Padahal itu menjadi satu-satunya shoot on goal timnas Irak. Dan ya kalau bisa dibilang duet lini belakang Rizky Ridho dan Bang Jai sangat-sangat tenang, saling mengcover. Walaupun lebih banyak Bang Jai yang mengcover Rizky Ridho, cuman ada 1-2 kali Rizky Ridho yang memblok di saat Bang Jai out position. Rizky Ridho 2 kali memenangkan duel, walaupun ada sekali misalkan dia blunder, nyaris bolanya nyaris kerebut, nyaris blunder gitu, direbutnya kembali dan bolanya itu mental keluar, out gitu. Dan terus yang tampil lumayan bagus juga tuh Mauro Zylstra ya, padahal umurnya masih sangat muda, tetapi bisa jaminan lumayan cukup baik, lumayan panjang, jaminan lumayan yang bagus untuk kedepannya, untuk striker timnas Indonesia. Semoga Mauro Zylstra berkembang dengan semestinya, berkembang dengan baik. Dia menghadirkan satu shoot on goal dan berhasil dicegah oleh sliding block oleh pemain Irak gitu kan. Padahal kalau nggak bisa masuk itu
Ya 85% lah, 90% kalau nggak diblok masuk itu, oke. Terus Eliano Renders bermain so-so, Kevin Dick juga bermain so-so, tapi coveringnya terhadap Rizky Ridho juga cukup solid gitu kan. Ricky Kambuaya bermain di sektor sebelah kiri, apa ya, bisa dibilang cukup baik juga walaupun ada beberapa ritme pertandingan passingnya kepelanan gitu kan. Terus siapa lagi, Tom Hai ya, walaupun belum menemukan kembali awalnya kreativitasnya, dia didorong ke depan menjadi gelandang yang seperti gua inginkan, gua mau juga di konten sebelumnya gua udah bilang. Tom Hai disulap jadi nomor 10 ya, cukup baik juga walaupun ya karena emang dia belum belum menemukan peak performance-nya kembali, belum balik ke performance-nya kembali, nggak tahu deh saat usianya udah umur segini bisa nggak untuk melangkah kembali ke penampilan terbaiknya gitu kan sob. Eh, Sebetulnya ya baik antar lini, baik semuanya lebih baik, lebih bagus dibandingkan bermain saat melawan Arab. Iraknya pun akhirnya juga harus diakui dia hati-hati, nggak mau kehilangan, nggak mau salah langkah. Orang udah berapa kali Irak akhirnya terkena zona markingnya Indonesia yang lumayan padat gitu, lumayan bagus gitu, saling mensupport satu sama lain. Di saat satu ada mau merebut bola, satu sudah siap untuk mengepres atau mengintercept bolanya, membaca arah bola, operan passing dari pemain Irak itu yang tidak terlihat saat melawan Arab Saudi tentunya. Ya, peluang jelas babak pertama dihadirkan oleh Indonesia, timnas Indonesia lebih banyak. Babak kedua berhasil diredam oleh Irak karena Irak lebih apa ya, lini koordinasi antar lini tengah dan lini belakangnya benar-benar berubah jadi rapat banget. Dan yang sangat disayangkan keputusan wasit. Giliran kita mainnya bagus, giliran kita mainnya solid, dapat wasit bobrok, dapat wasit hancur dari wasit asal Cina ini. Giliran kita mainnya jelek, giliran kita mainnya busuk saat melawan Arab Saudi, dapat wasit bener gitu. Mauro Zilstra saat ditarik-tarik gitu kan, saat ditarik-tarik bajunya di babak pertama, padahal dia kalau dia lolos pergerakannya udah tinggal bisa lawan satu atau dua pemain Irak juga udah kosong lah, udah kebuka lah, udah bisa mungkin bisa menghadirkan ruang shoot juga, ditarik dong. Ada profesional foul. Terus di saat apalagi oleh Romeni masuk menggantikan Mauro Zilstra, di bolanya udah diangkat gini, dicop sedikit sama oleh Romeni, lewat dong pemain Irak, di tackle orang terakhir pemain Irak, nggak kartu merah, itu orang terakhir, posisinya itu layak banget didebatable-kan kalau potensi rare cardnya ada banget gitu. Terus Kevin Dick masuk, pemain Irak mau ngebuang bolanya nggak kena sama sekali pemain Irak, jadinya sapuan kakinya itu mengenai Kevin Dix gitu, mengenai paha atau bagian betisnya gitu, bagian pokoknya mengenai badan Kevin Dix. Malah Kevin Dix yang dibilang pelanggaran. Ini benar-benar keputusannya aneh banget. Dan anehnya di pertandingan tersebut kagak ada keputusan VAR sama sekali loh. Itu VAR-nya kemana? Beda banget saat keputusan lawan Arab Saudi, ada pengecekan VAR bolak-balik dan segala macam. Ini VAR-nya kayak konslet, VAR-nya kayak dimatikan, VAR-nya kayak nggak pakai VAR sama sekali gitu. Benar-benar Indonesia dikerjain oleh kepemimpinan wasit Cina tersebut. Dan sorry itu saya di akhir konten, menuju akhir konten ini gue harus bilang kalau Patrick Sport ada penerbangan langsung kan ke Belanda, dan Patrick Sport dengan tegas, dengan lantang gue mau mengatakan tidak ada alasan lagi, tidak ada alasan lagi untuk memperpanjang kinerja Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Out, satu kata, out, tanda kutip out, sampai 3 kali tuh gua ulangin sob, oke? Dan ya Indonesia harus kembali fokus, misalkan bermain di Piala Asia kembali dan mengikuti kualifikasi Piala Dunia lagi 2030. Mungkin di sana ada Bang Jai udah
mendapatkan peak performance bagus ya, Kevin Dix yang tambah matang gitu kan. Terus Mesilger mungkin yang menjadi palang pintu yang keren nantinya. Ada Elkan Bagot yang mungkin bisa masuk lagi bersama pelatih baru gitu kan. Marcelino, Ole Romeni yang udah menjadi goal getter mungkin di Premier League gitu. Ya semoga aja, tetapi Indonesia harus berjuang lagi dari dasar, berjuang lagi dari bawah untuk menggapai Piala Dunia, untuk masuk Piala Dunia 2030. Dan sekali lagi gue mau menyampaikan terima kasih buat para pemain Timnas Indonesia yang telah membanggakan, yang telah berjuang dari awal sampai round 5 ini, baik itu Nadeo, baik itu siapa kipernya, Hernando Ari, kiper Persebaya, dan Sananta, lain-lainnya segala macam, pokoknya semuanya terima kasih. Dan sangat disayangkan sekali bisa itu sebetulnya mungkin kalau hasil imbang di depan mata, tapi pergerakan pemain Irak ya emang liar juga situ Iqbalnya. Verdong kesulitan dan tidak ada cover yang membantu Verdong, sangat disayangkan sekali. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Jaga kesehatan kalian sob.